Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas tentang sudut antara dua garis. Nah, masih tetap di dimensi 3, tapi pokok pembahasannya sudah berbeda ya. Ini kalau kemarin mungkin jarak antara dua bidang, garis, titik. Nah, untuk ini kita akan cerita tentang sudut antara dua garis. Nah, sebelumnya bagaimana itu sudut antara dua garis? Nah, sudut itu antara dua garis adalah sudut yang berada pada perpotongan kedua garis. Nah, misalnya kan di sini ada garis AB dan CD, maka sudutnya adalah yang berada pada perpotongan kedua garis ini ya. Berarti saya lambangkan dengan theta. Nih, sama juga dengan yang di atasnya ini. Kenapa? Karena mereka adalah sudut yang bertolak belakang. Jadi sudut bertolak belakang itu nilainya sama besar. Nah, oke. Nah, kita langsung aja ke soal. Diketahui kubus ABCD EFGH seperti gambar berikut. Nah, ini ada gambar besar sudut antara garis EF dan HC adalah, nah, EF-nya sudah ada di sini, tapi saya tebalkan saja boleh biar lebih jelas. Saya buat lebih tebal EF. Nah, ini EF dan HC. Nah, seperti kita lihat di sini bahwa EF dan HC ini adalah merupakan garis bersilang ya. Artinya garis bersilang itu garis yang kita bilang dia tidak tegak lurus, dia tidak sejajar ataupun dia tidak berpotongan. Atau dengan kata lain, jika kedua garis ini kita teruskan, maka mereka tidak akan pernah berjumpa di suatu titik yang sama. Nah, inilah salah satu contoh dua garis yang bersilang, yaitu si EF dan HC. Nah, lalu bagaimana kita menentukan sudut antara kedua garis yang bersilang sementara mereka tidak berjumpa gitu. Nah, jadi sebenarnya kita di sini bisa memproyeksikan salah satu garis agar mereka bisa jumpa. Nah, proyeksi itu adalah memindahkan garis itu secara tegak lurus. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya ada sebuah garis. Nah, ada sebuah garis lagi. Jadi, anggaplah ini AB, ini AC. Jadi, jika si AB akan kita proyeksikan terhadap AC, maka secara tegak lurus ya, proyeksi ortogonal namanya. Nah, ini proyeksi ortogonal. Maka akan kita jatuhkan sinar dari AB terhadap AC. Nah, ini ya. Nah, ini sekaligus proyeksi nanti juga akan berguna ketika membahas materi sudut antara dua bidang. Antar bidang yaitu terpaksa harus ada proyeksi ya. Nah, ini namanya dia sudah memproyeksikan, maka hasil proyeksinya adalah si AD. Jadi istilahnya proyeksi ini adalah penjatuhan sinar secara tegak lurus. Nah, jadi untuk ini kita akan menjatuhkan si EF ya. Kita akan mendekatkan si EF terhadap gimana caranya supaya EF ini bertemu dengan si HC atau HC bertemu dengan si EF. Nah, berarti EF ini akan kita jalankan salah satu ya. Jadi untuk ini saya akan jalankan si EF. Saya akan proyeksikan dia terhadap bidang DCGH ya. Jadi untuk mendapatkan itu saya coba memproyeksikan garis EF terhadap bidang DCGH.
Oke, terhadap bidang DCGH. Maka hasil proyeksinya itu adalah si GH. Nah, jadi dia berjalan kemari. Ini juga berjalan kemari. Nah, maka hasil proyeksi EF terhadap bidang DCGH ini diwakili oleh si HG. Nah, hasil proyeksinya saya buat warna merah ya biar lebih jelas. Nah, maka sudut antara EF dan HC ini sudah diwakili oleh si EF tadi karena kita proyeksikan dia menjadi si ini ya, si GH. Si EF tadi kita proyeksikan dia menjadi si GH. Berarti sama saja kita mencari sudut antara si GH dan HC. Jadi sudut antara GH dan HC berarti ini ya. Nah, anggaplah ini theta. Nah, kita ketahui bahwa CH ini adalah diagonal bidang. Nah, jika dia diagonal bidang, tentu dia akan membagi dua sudut siku-siku itu menjadi dua bagian yang sama. Nah, ini merupakan sudut siku-siku ya. Jadi setiap sudut di kubus ini pasti siku-siku ya. Nah, jadi si CH ini karena dia merupakan diagonal bidang, dia membagi dua bidang itu menjadi dua bagian yang sama. Tentu sudutnya juga menjadi sama besar. Oke, berarti sudut antara GH dan HC atau EF dan HC sama dengan setengah kali 90 derajat sama dengan 45 derajat ya. Oke, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Ini ada juga sudut ya. Hanya saja yang diminta adalah kosinus sudut. Jadi sini kita mengingat kembali aturan dari ataupun perbandingan dari sin, cos, tan atau sinus, kosinus dan tangen ya. Karena amat sangat berkaitan juga kemarin. Nah, saya ingatkan kembali lagi sini. Nah, saya ingatkan. Misalkan ini theta, ini Y, X, R ya. Maka sin theta sama dengan, nah kalau misalnya diingat ini adalah sisi depan per sisi miring ya. Berarti sisi depan sudut itu di sini adalah si Y, miringnya adalah si R. Berarti sin theta sama dengan Y per R. Nah, untuk cos theta itu sama dengan samping per miring. Jadi sisi sampingnya adalah si X ya. Nah, sisi sampingnya adalah si X, miringnya adalah si R. Nah, untuk tangen itu sendiri adalah sisi depan per samping. Depan per samping. Nah, depannya adalah Y, sampingnya adalah X. Oke. Nah, di sini yang dimaksud dengan saya jelaskan kembali. Yang dimaksud dengan sisi miring di sini adalah bukan sisi yang miring ya, tapi sisi yang berada di depan sudut 90 derajat atau depan sudut siku-siku. Nah, ini dia. Sudut siku-siku berarti yang berada di depannya adalah sisi R. Itulah merupakan sisi miring. Nah, oke. Nah, langsung saja ke soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, besar kosinus sudut antara AG dan AC adalah antara AG dan AC ya. Berarti kita lihat dulu sebelum mencari kosinus sudut, kita ambil dulu sudut antara si AG dan AC. Nah, ini dia. Nah, saya anggap sudutnya namanya theta. Jadi segitiga yang saya ambil itu adalah segitiga
AGC. Nah, segitiga AGC ya. Nah, AGC. Nah, jadi yang tanya itu adalah kosinus sudut antara AG dan AC. Berarti pertanyaannya adalah cos theta, karena theta merupakan sudut antara AG dan AC, sehingga kosinus sudut antara AG dan AC merupakan cos theta atau diwakili oleh cos theta. Maka kita akan cari dulu. Tadi sesuai dengan perbandingan kosinus, dia berarti samping per miring ya. Samping per miring. Nah, sisi samping berarti kita tentukan dulu mana yang merupakan samping, depan, dan miringnya ya. Nah, depan berarti yang ini sudut. Kemudian depannya berarti ini depannya ya. Kemudian miring, ingat yang di depan sudut 90 derajat atau siku-siku berarti diwakili oleh AG. Nah, tadi depannya diwakili CG, miringnya diwakili oleh AG. Kemudian sampingnya diwakili oleh si AC. Nah, sekarang kita cari dulu berapa samping dan berapa miring, karena itu yang kita butuhkan untuk mencari cos theta. Nah, di sini sisi samping ini merupakan panjang diagonal bidang ya. Diagonal bidang. Nah, rumus diagonal bidang itu adalah rusuk akar 2. Nah, rusuknya adalah 6, berarti akar 2. Kemudian, nah, si miring, nah berarti si samping adalah 6 akar 2 ya. Kemudian si miring ini merupakan diagonal ruang dari kubus ini. Nah, berarti kita cari dulu diagonal ruangnya. Nah, yaitu dengan rumus R akar 3 atau rusuk akar 3. Nah, tadi rusuknya sama dengan 6. Langsung kita tali dengan akar 3. Maka panjang diagonal ruangnya adalah 6 akar 3. Kemudian berarti ini panjang sisi miringnya adalah 6 akar 3. Oke, setelah keduanya dapat, langsung aja kita bandingkan untuk menemukan nilai kosinusnya. Nah, berarti sini samping tadi 6 akar 2, miring 6 akar 3. Nah, jadi kayak kita atas bawah ada yang bisa kita coret, berarti tinggal akar 2 per akar 3. Hanya saja belum ada jawaban di option, sehingga harus kita sederhanakan dulu ini ya. Nah, coba kita rasionalkan dulu. Nah, kita kalikan dengan penyebutnya ya, per penyebutnya. Sama dengan akar 2 kali akar 3. Berarti akar 6 per akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Nah, atau setara dengan, nah akar 6 ini kan merupakan 1 kali akar 6 ya. Nah, akar 6 sama dengan 1 kali akar 6, kita per 3. Nah, setara dengan 1 per 3 akar 6. Nah, itulah nilai kosinus sudut antara AG dan AC. Jawabannya adalah E. Oke. Sekian materi ataupun video dari saya tentang sudut antara dua garis dalam ruang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.